Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukr. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, segala syukur hanya untukmu. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini atau dirasakan oleh siapapun dari hamba-hamba Allah, melainkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat Allah terbesar bagi kita pada pagi yang indah ini, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Nabi SAW biasanya tuh kalau pagi sholat subuh tuh beliau kadang-kala bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Nabi tanya, fulan hadir nggak? Sholat nggak berjamaah di masjid? Nggak. Fulan datang nggak ke masjid? Nggak, kata dia. Begitulah orang-orang munafikin, yang berat bagi mereka untuk melangkahkan kakinya ke masjid ketika malam masih penuh dengan kegelapan. Karena orang-orang munafik, kata Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang salat mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau mendirikan sholat tuh malas-malesan mereka. Sholatnya itu asal-asalan. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Di masa Rasul SAW dan sampai hari ini sebenarnya, kondisi jalanan kalau waktu subuh itu sudah gelap atau masih gelap. Kalau isya sudah gelap. Jadi mereka untuk riya itu, yura'unan nas, mereka riya ketika sholat itu. Nggak dapat tuh. Masjidnya gelap gulita. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib pun masih banyak yang melihat dia. Kalau dia ke masjid, kalau dia sholat. Tapi ketika isya dan subuh, kita jalan lihat dari sepanjang jalan yang kita lewati, masih ada orang. Belum ada orang malah. Orang pada tidur semua di rumahnya. Nggak ada yang melihat kita kalau kita ini datang ke masjid. Nggak ada. Begitulah orang-orang munafik yang mereka tidak sholat kecuali riya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat nantinya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Saudah, untuk Ummu Habibah, untuk Safiyah, untuk Zainab, dan untuk seluruh istri Nabi
yang kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana semoga salawat itu bersambung untuk putra, putri dan cucu-cucu Rasulullah SAW, serta untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Di surat Al-Hadid ayat 16, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, apa belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Allah berbicara di ayat ini tentang hamba-hambanya yang beriman, yang percaya bahwa ada yang menciptakan diri, yang percaya bahwa akan ada hari kebangkitan, hari mempertanggungjawabkan semua yang Allah berikan kepada dia dan semua amal perbuatan dia. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang Islam yang mengaku Islam, yang KTP-nya Islam, yang mereka mendengarkan azan, yang mereka sholat? Apa belum tiba saatnya bagi mereka an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka untuk khusyuk, untuk tunduk, untuk patuh kepada zikrullah tabaraka wa ta'ala, kepada Al-Quranul Karim, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran itu. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab, seperti orang-orang Nasara dan Yahudi. Bagaimana kondisi mereka? Fatala alaihimul amad, dalam kurun waktu yang cukup lama mereka meninggalkan zikrullah. Mereka berpaling dari Al-Quranul Karim, mereka berpaling dari Taurat dan Injil sebelumnya. Fatala alaihimul amad, karena waktu yang cukup panjang itu, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Gak gampang nasihat bisa masuk ke mereka lagi. Orang kalau sudah banyak kemaksiatan, sudah disibukkan dengan dunianya, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, tiap Jumat tuh khatib membacakan firman-firman Allah, tapi apa membekas di hati orang-orang yang hadir? Apa ada dampak baik bagi mereka? Atau mereka datang ke masjid ini sekedar ritual belaka? Mereka datang ke sini ya karena wajib aja Ustaz sholat Jumat. Kalau nggak wajib aku nggak datang. Karena mereka memang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid kecuali pada hari Jumat. Mereka baru datang ke rumah Allah ini. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nunggu sampai kapan kita kembali kepada Allah? Mau nunggu tua? Mati tidak kenal umur. Yang tua, yang muda juga mati. La ta'tikum illa baghtah. Kita mau menanti kiamat. Kiamat pun akan datang secara tiba-tiba, tanpa ada orang yang mempersiapkan diri. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kiamat itu tiba. Orang masih sibuk dengan dunianya. Ada yang masih bikin kolam, ada yang masih jual beli. Dalam kondisi mereka tidak mempersiapkan diri. Bukan siap ya, diem. Ini kayaknya mau kiamat nih.
Kita tunggu nih. Nggak ada, orang sibuk dengan dunia. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim agar seorang hamba itu tidak disibukkan dengan dunianya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Ketika kita sehat, kita sibuk main bola. Kita sibuk jalan-jalan. Kita sibuk ngobrol. Kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang mungkin tidak berbalik manfaatnya buat kita. Tatkala sakit, selesai. Kita menginginkan, ya Allah, aku kepingin sholat malam, aku kepingin ke masjid. Hanya tinggal keinginan belaka. Seorang hamba yang tatkala dia sehat, dia ke masjid. Tatkala dia sehat, dia sholat malam. Suatu hari, apabila dia sakit, dia akan mendapatkan pahala sholat malam dia. Pahala jalan ke masjid dia. Karena dia tidak ke masjid gara-gara sakit. Kalau nggak sakit, dia udah ke masjid. Tapi kita terlena memanfaatkan waktu sehat itu. Memanfaatkan waktu yang sangat, Masya Allah, sangat mulia bagi seseorang. Apabila sakit tiba, Masya Allah, seperti orang yang sudah menanti kematian. Orang pada datang menyembuh dia, mengatakan, fulan, Masya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Kata dia, ente doakan mati ya Nas. Bukan. Kita nggak tahu yang sehat, yang mati doakan husnul khatimah. Kadang-kadang kita didoakan husnul khatimah, suudzon sama orang itu. Kemarin ada dokter dari Purworejo yang dia cerita, subhanallah. Dia punya mahasiswa yang baru lulus, baru ujian dan lulus spesialis. Lulus spesialis. Sehari setelah lulus mati. Mati. Subhanallah. Kita benar-benar tidak tahu kapan kematian itu tiba. Maka Allah suruh segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat kalian, buruan nih. Jangan ditunda-tunda. Punya rezeki, mau bersedekah, cepat sedekah sekarang. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga tatkala kematian tiba itu orang kadang-kadang, ya Allah kembalikan aku, ya Allah aku mau berbuat nih. Nggak ada waktunya. Sudah selesai. Dan ma'asyiral muslimin, ada satu permasalahan yang sangat besar sekali, yang membuat kita harus bersegera kembali. Kondisi umat Islam sekarang. Umat Islam di mana-mana hina, dihina, tidak dihargai. Bahkan kezaliman terhadap umat-umat Islam dilihat oleh dunia. Tapi semua diam 1000 bahasa membisu. Apa penyebabnya? Penyebabnya bukan mereka, tapi penyebabnya kita. Imam Syafi'i mengingatkan kita. Dia berkata, na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Fama li zamanina 'aibun siwana. Wa nahjudz az-zamana bighairi dhanbin. Walau nafaqa az-zamanu lana hajana. Kita ini senantiasa menyalahkan zaman. Zamannya kayak gini memang. Ya mau gimana, udah zamannya. Subhanallah. Zaman ini tidak memiliki aib. Tidak memiliki kekurangan kecuali keberadaan kita di zaman ini. Andai kata zaman itu bisa berbicara, pasti dia akan mencela kita. Dia akan mengatakan, dulu ketika penghuni zamanku seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, zaman itu begitu indahnya.
Tapi ketika penghuni seperti kalian, kalian yang mencoreng wajah zaman ini. Betul. Kita yang mencoreng wajah zaman ini. Kezaliman terhadap umat Islam. Gara-gara kita sendiri. Berapa persen sih umat Islam yang sholat berjamaah di masjid? Subuh ini ramai masjid ini. Saya mau tanya sama takmir masjid. Mana takmir masjid ini? Hah? Yang orang sini mana yang orang sini? Masya Allah. Mau tanya Bapak. Kalau biasanya berapa soft yang sholat di masjid ini? Paling full 3 soft. Umumnya 3 soft. Masya Allah. Subuh itu. Kalau zuhur, Masya Allah zuhur. Asar, Masya Allah 3-2 kalau asar. Itu dari subuh kita lihat. Subuh 3-5 soft. Sisanya kemana kok kosong? Kalau Jumatan kok rame full. Mungkin kita katakan, oh Ustaz, mereka orang-orang jauh. Oke. Mungkin mereka sholat di kampung mereka. Tapi yang kita berbicara tentang orang-orang yang tinggal di sekitar masjid ini. Kemana mereka? Kita harus cari jawaban. Rasulullah SAW mengatakan, beliau menceritakan tentang bagaimana kelak kondisi umat Islam. Setelah kejayaan umat Islam. Setelah mereka menjadi umat nomor 1. Dihormati, dihargai. Kemudian menjadi umat yang diinjak-injak. Yang mungkin di negeri sendirinya mereka pun dizalimi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata beliau alaihi salatu wasallam, hampir-hampir umat itu mengeroyok kalian. Saling memanggil seperti orang yang makan bersama saling makan, yuk makan yuk. Jadi bancaan umat Islam. Dari semua sisi. Dari sisi politik, ekonomi, militer, semuanya. Jadi bancaannya orang-orang dari luar Islam. Lalu para sahabat tanya, biasanya yang dikeroyok itu jumlahnya lebih sedikit. Nggak mungkin lah orang 100 dikeroyok orang 5. Itu nggak mungkin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita waktu itu sedikit sehingga kita dikeroyok sama orang-orang? Kata Rasulullah SAW, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada saat itu banyak. Banyak jumlah kalian. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia dibandingkan dengan non-muslim? Jumlah umat Islam di Indonesia itu beberapa waktu yang lalu 78,1%. 87,1%. 87,1%. Masya Allah. Tapi kita lihat dari sisi ekonomi, siapa yang menguasai? Yang beberapa persen aja. Nggak ada. Umat Islam benar-benar, ya jumlahnya banyak, tapi nggak ada nilainya. Walakinnakum ghutsa'an ka ghutsa'is sayl. Kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh gelombang banjir, dibawa ke kanan, dibawa ke... Itu kondisi umat Islam. Walakinnakum ghutsa'an ka ghutsa'is sayl. Kita menonton nih, kadang-kala melihat mau cari orang Islam bingung di jalan. Alhamdulillah sekarang kita bisa membedakan dengan kerudung. Yang pakai kerudung insya Allah muslim. Yang enggak kerudungan, wallahu a'lam. Kadang-kala kita mau mengucapkan salam kepada orang itu yang ada di pinggir jalan, takut salah. Jangan-jangan nih bukan orang Islam. Karena penampilannya tidak Islami. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sayl. Kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir itu. Peradaban-peradaban barat, kebudayaan-kebudayaan barat datang ke Indonesia menerpa, ikut. Apa saja yang datang dari barat, kita berpandangan itu baik. Sehingga umat Islam mengikuti. Ketika model cukur rambut
Sekarang model cukur rambut ada yang sininya ada rambutnya, sininya habis. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu melarang, naha anil qaza. Itu namanya qaza. Cukur sebagian, yang sebagian dibotakin, yang sebagian dibiarin. Ketika muncul seperti itu, umat Islam ada ikut seperti itu, bangga. Ketika model cukur yang petal-petal itu, bayangkan kita dulu waktu SD, kalau tukang cukurnya salah kemudian petal, nangis kita. Nangis kita karena kita diledekin sama teman-teman. Sekarang cukur memang model gitu. Memang dipetalin, bangga dia sekarang. Kenapa? Karena dia punya kiblat yang sudah berbeda. Kiblatnya ke sana, ke negeri orang-orang kafir di sana. Benar kata Rasulullah, kalian banyak jumlahnya, tapi kalian gutha ke gutha Israel. Nggak ada bobotnya umat Islam. Jumlahnya 90%, sama sekali nggak ada bobotnya. Mau dibawa arus mana dia itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh kalian jumlahnya sedikit, tapi dia nggak takut dengan jumlah kalian yang banyak. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda. Jumlah umat Islam sedikit, musuhnya banyak, takut musuh. Perang Badar berapa melawan berapa? Perang Badar itu 313 melawan 1000. Yang takut yang 1000. Perang Uhud seperti itu. Perang Khandaq seperti itu. Perang Yarmuk. Umat Islam jumlahnya 50.000. Jumlah pasukan musuhnya 200.000. Yang 200.000 takut dengan yang 50. Sampai panglima perangnya itu mengutus salah satu anak buah untuk menyusup ke barisan kaum muslim. Udkhul ila mu'askiril qaum. Kau masuk ke barisan kaum muslimin, ke markas mereka. Wa'tini bi khabari. Datangkan kepada aku tentang mereka. Kenapa sih mereka ini jumlahnya sedikit tapi kok berani melawan kita yang banyak? Sedikit. Berangkat yang dikirim orang Arab Nasrani. Orang Arab Kristen dia. Karena di daerah perbatasan Jazirah Arab sama Syam ada orang-orang Arab yang Kristen yang ikut Romawi pada waktu itu. Masuklah dia. Wajahnya wajah Arab, bahasanya bahasa Arab, nggak dicurigai. Dia masuk sore hari. Sampai malam, subuh, terus dia lihat di siang hari, malamnya baru pulang. Dia mengatakan kepada pimpinannya, "Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-lail yusallun." Aku baru saja datang dari suatu kaum, dari satu tatanan masyarakat yang mereka menghidupkan malam mereka dengan sholat. Umat Islam sekarang menghidupkan malamnya dengan apa? Nonton bola. Mereka kalau menghidupkan malamnya kita lihat pasang alarm ini untuk apa? Nonton bola. Di mana-mana pinggir jalan, bahkan kafe-kafe itu menyediakan layar khusus besar untuk nonton bola bareng. Nonton bola kerjanya. Masjid sepi. Kita lihat tempat-tempat kemaksiatan bayar. Rame. Di Jember itu kemarin ada GFC. Jember Fashion Carnival. Masya Allah. Kadangkala momennya itu mulai habis asar sampai isya. Nggak ada yang beranjak dari tempat mereka untuk sholat. Azan dikumandangkan dekat. Di alun-alun dekat sama masjid Jami nih. Dengar azan mereka. Dengar azan. Tapi mereka tetap. Malam mereka untuk seperti itu. Dan itu dunia memang. Yang melalaikan kita. Sholat. Seperti itu. Bayar. Dikatakan bayarnya itu dari 1,5 juta sampai 350.
Full. Masjid gratis. Dapat kue. Dapat teh, Masya Allah, dapat kopi. Sepi, sepi. Subhanallah. Itu yang kata pemimpinnya ini ketika mendapatkan informasi, yaqumuna laili yusallu. Kerjanya malamnya sholat tuh umat Islam. Wa yasumuna an-nahar, di siang harinya mereka puasa. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar, itu umat Islam. Law sariqa malikuhum laqata'u yadah, walau zana larajamuh. Andai kata rajanya itu mencuri, dipotong tuh tangan rajanya sama mereka. Andai kata rajanya berzinah, dirajam sama mereka. Li'itharihimul haqqa ala ahwa'ihim. Karena itu orang-orang lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Itu kondisi umat Islam dulu. Jumlahnya sedikit. 50.000 tentara kaum muslimin itu bukan tentara semuanya, jemaah. Kita tahu pada masa itu ketika panggilan jihad dikumandangkan, yang petani berangkat. Ya kayak zaman kita lah melawan penjajah Belanda dulu. Apakah yang melawan penjajah Belanda itu tentara semuanya? Enggak. Yang ustadz, yang imam di masjid untuk melawan penjajah, bangkit dia. Enggak ada urusan dia. Enggak bisa perang, apa aja yang bisa dia gunakan, dia gunakan. Yang guru ngaji berangkat. Yang pedagang berangkat. Dan itu perjuangan orang-orang dulu. Kita lihat ya. Ketika umat Islam di Indonesia dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Yang 50.000 seperti itu. Yang 200.000 tentara. Kayak model sekarang angkatan daratnya Indonesia. Tapi takut ya melawan 50.000. Apa kata bosnya, di komandannya? In kana haula kama dzakarta au kama za'amta la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qital. Kalau benar yang kau sampaikan itu, kalau benar yang kau katakan itu, perutnya bumi itu lebih baik dari punggungnya bumi bagi orang yang ingin memerangi mereka. Dan betul, peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah SAW, akan datang satu masa yang Allah mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian. Gak takut lagi sama kalian musuh sekalian. Wala yulqiyanna Allah fi qulubikumul wahn. Allah akan melempar di hati kalian wahn. Apa itu wahn ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Mau tidur nih. Kita itu diajarin untuk ingat mati. Apa doanya tidur? Bismikallahumma amutu Allah. Dengan namamu aku mati. Dan dengan namamu aku hidup. Mati nih. Aku gak tahu besok nih aku akan hidup atau tidak. Tapi terkadang sebelum tidur kita sibuk dengan dunia. Ini besok utangnya fulan, anak mau ke sana, itu ada barang yang besok akan dikirim. Kemudian besok dunia semua. Padahal dia nggak pernah tahu kalau besok masih hidup, nggak. Tapi udah pikirannya begitu panjang. Dan itu angan-angan manusia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terus bagaimana solusinya sekarang? Ya kembali. Saatnya nih. Mau nunggu sampai kapan kita akan terlena dengan dunia kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila sistem jual beli kalian itu 'aina. Ainah ini salah satu sistem jual beli riba tapi terselubung. Yaitu riba tapi dibungkus seakan-akan halal. Termasuk
mensiasati hukum Allah yang haram supaya jadi halal. Dan kita melihat di negeri kita sudah banyak sistem seperti ini. Apa ada riba di Indonesia? Apa ada riba di Indonesia? Di mana? Di bank. Ada bank riba seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang mengatakan ketika kita pinjam ke bank, Mas, ini ribanya Mas 5%. Na'udzubillah, haram riba itu. Na'udzubillah, haram riba. Nggak mau saya riba. Tapi ketika bahasanya diganti, Mas, ini bunganya sekian. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Terus lanjut dia. Dan inilah salah satu pensesatan terhadap diri kita. Yang melakukan riba umat Islam. Antum lihat bank-bank yang biasanya di pasar-pasar itu. Ada istilah di Jember itu BCA. Bank corean. Bank dicoret gitu ya. Udah bayar apa? Disobek ya, bank yang sobek seperti itu. Ada model seperti itu. Itu banyak di kampung-kampung. Yang minjemkan orang Islam, yang pinjam orang Islam. Itu kondisi masyarakat kita. Benar-benar kondisi yang memprihatinkan jamaah. Yang kerja di bank-bank konvensional kita lihat. Mungkin 90% orang Islam. Yang nabung di sana juga orang Islam. Itu terjadi. Penyesakan terhadap masyarakat dengan perubahan-perubahan nama itu membuat peluang orang berbuat maksiat tanpa sadar. Contoh lagi. Pelacur. Dulu di Indonesia waktu saya masih SD itu banyak WTS. Wanita tuna susila. Sekarang masih ada. Di mana? Nggak ada WTS sudah. Nggak ada. Yang ada PSK. Mbak, kerjanya apa? Oh, saya PSK. Dia bangga merasa seperti itu. Ketika dia dikatakan WTS, malu dia. Masa dia mau ngomong saya WTS? Nggak mau dia. Wanita tuna susila. Wanita nggak punya moral. Tapi ketika dirubah, orang itu akan melakukan dosa. Dan taubatnya itu bisa jauh dia kan dari pintu taubat. Karena dia merasa saya memberi makan buat anak-anak saya dari kerjaan saya ini. Kayak kemarin Bu Risma ketika nutup Doli itu. Itu banyak orang mengatakan loh, saya itu ngasih makan anak-anak saya. Anak-anak sekolah itu hasil kerja saya sebagai PSK. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idza tabaya'tum bil ina kata Rasulullah. Apabila sistem jual beli kalian tuh, sistem riba terselubung itu. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan pertanian kalian ya, dengan perkebunan kalian. Wa raditum bizzara, juga kalian sibuk dengan villa-villa, kalian sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kalau ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ingin umat Islam merasakan kedamaian, ketentraman, hilang dari kehinaan seperti ya, kondisi saudara kita yang Rohingya yang umpamanya seperti itu. Kalian harus kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Agama kita ini agama yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan agama yang dibawa oleh kelompok fulan. Kelompok fulan. Organisasi fulan. Enggak, umat Islam itu satu. Wahid. Yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kembali ke agama kalian. Dan alhamdulillah, usaha untuk kembali kepada agama ini sudah muncul dan nampak. Salah satu buktinya munculnya bank-bank syariat. Mungkin sebagian berbicara, Ustaz, bank syariat itu sebagian belum syariat. Nah, mudah-mudahan mereka nanti berusaha untuk jadi syariat beneran. Tapi munculnya nih, ini sebagai pertanda umat Islam sadar bahwasanya bank-bank konvensional itu riba. Tahun berapa muncul bank-bank syariat? Tahun berapa? Setelah kadang-kala reformasi itu muncul kayak jamur tuh bank-bank syariah. Mulai itu karena apa? Orang Islam sudah sadar riba itu haram, bunga itu haram. Maka kesadaran ini disambut oleh bank-bank konvensional. Bikin seksi syariah. Padahal sistemnya masih sistem konvensional sebagiannya. Namanya aja berubah. Ini murabahah. Ini mudharabah. Tapi betul nih, umat Islam ini mau kembali. Betul. Ada tanda-tanda umat Islam mau kembali ke agama. Ada sistem wadi'ah. Wadi'ah itu titipan ya, kita nabung aja. Namanya titip itu nggak boleh dipakai sama banknya. Sebenarnya gitu orang titip. Namanya doang yang wadi'ah, sama banknya tetap dipinjemin ke orang. Seperti itu. Tapi alhamdulillah, umat Islam tetap harus mengontrol bank-bank ini. Bank-bank kita harus mengawal. Bagaimana kelak dia benar-benar syariah. Harapannya seperti itu umat Islam. Jangan dibiarin. Kita mau kembali ke agama kita. Yang kedua, bukti kembalinya umat Islam ke agama Allah itu banyaknya wanita-wanita yang berkerudung. Tahun 80-an itu hampir tidak terlihat kerudung di Indonesia. Istri-istrinya ustadz pun, istri-istrinya guru agama pun, subhanallah. Nggak kelihatan tuh kerudung pada waktu itu. Kalaupun ada biasanya cuma kayak selendang ya. Pakaian wanita-wanita dulu, saya melihat foto-foto kuno ormas-ormas Islam tuh subhanallah. Perempuannya itu ada yang pakai kebaya, pakai baju yang transparan tipis. Seperti itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah. Toko-toko busana muslim mulai banyak. Dan sekali lagi kita harus merangkul kebangkitan umat Islam ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya namanya, tidak hanya kerudungnya. Kerudungnya mungkin belum syar'i. Ya, alhamdulillah udah mau pakai kerudung. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa lebih menutup kerudungnya. Karena ada Masya Allah perempuan-perempuan pakai kerudung, bajunya segini. Ke pasar belanja. Jadi sekedar buat penutup kepala. Ingat, dalam Islam tuh kerudung bukan model. Bukan model kerudung itu. Sehingga umpamanya ada kontes kerudung. Ya, bukan model kerudung itu. Sehingga nanti kalau modelnya nanti itu nggak pakai kerudung, dibuka lagi kerudung. Bukan. Ada perempuan-perempuan yang kalau ke tempat kerjanya pakai kerudung. Karena memang ya semuanya pakai kerudung. Ustaz nggak enak karena nggak pakai kerudung. Pakai kerudung. Pulang lepas lagi dia. Berarti ini harus kita kawal kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu jumlah pesantren itu sedikit. Sekarang semakin banyak. Dulu SD Islam itu hampir tidak ada. Yang ada madrasah gitu. Sekarang kan sudah ada SDIT. Udah banyak SMP seperti itu. Namun ingat, musuh-musuh Islam tidak pernah tinggal diam. Mereka akan menyusupkan bagaimana kebangkitan umat Islam ini dirusak. Munculnya ISIS umpamanya. Munculnya aliran-aliran radikal, nanti kita akan bicara. Itu salah satunya untuk merusak kebangkitan Islam yang sebenarnya. Masjid dulu sepi jemaah. Yang sholat itu cuma imam sama tukang adzan. Nah, sekarang sudah banyak. Masya Allah, kadang-kala tukang adzannya yang jadi imam, yang jadi makmum, dia juga seperti itu.
Dulu pesantren, kita lihat biasanya anak-anak yang dipasukkan pesantren itu anak-anak yang nakal. Orang tua kalau anaknya nakal, nak, kalau kau tetap kayak gini tak pondok no. Oh iya pak, enggak wis. Akhirnya pesantren itu jadi perkumpulan anak-anak nakal. Betul. Saya punya teman-teman di pesantren dulu itu yang peminum, yang pezina di pesantren. Karena lihat orang tuanya nakal, pondoknya rusak pesantren dulu itu. Rusak. Akhirnya yang lulus nih ustadz-ustadz yang bahaya nih. Karena kondisinya seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah orang tua sudah sadar bahwasanya dia tidak hanya hidup di dunia, dia akan hidup di akhirat. Ketika anaknya pintar, masuk pondok. Kita butuh ulama-ulama yang pintar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa syaitan akan terus menggoda kita, akan terus memberikan bisikan-bisikan, janji-janji kepada kita. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurur. Kita mau kembali kepada Allah. Ada yang bisikin kepada kita, tunggulah, kau masih muda, belum waktunya. Nantilah, kau masih remaja nih, waktunya senang-senang sekarang. Itu bisikan syaitan. Tatkala ajal datang, sudah telat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi saatnya sudah tiba kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada agama Allah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak dengan ajaran siapa-siapa, tidak dengan organisasi mana-mana, tapi kita kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang khalifah sesudahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.